Pemirsa, kenaikan iuran BPJS yang diberlakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 membuat ribuan peserta BPJS Mandiri ramai-ramai turun kelas. Meski menuai protes masyarakat, pemerintah bergeming dan menyebut kenaikan iuran menjadi solusi mengurangi defisit BPJS Kesehatan. Tapi benarkah demikian? Syafinas Nasyar akan mengulasnya berikut ini. Turun kelas karena ya sangat berat dengan kondisi sekarang ini. Kalau umumnya masyarakat menengah ke bawah itu merasa keberatan dengan adanya kenaikan BPJS. Pada intinya pemerintah harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Ramai-ramai orang turun kelas BPJS Kesehatan. Ada yang dari kelas 1 ke kelas 2, bahkan ada yang ke kelas 3 langsung. Kira-kira ada apa? Ini dia jawabannya. Per tanggal 1 Juli 2020, BPJS Kesehatan menaikkan harga iuran untuk peserta mandirinya hampir sebesar 2 kali lipat. Di mana kelas 1 iuran pertamanya hanya Rp80.000, kini menjadi Rp150.000. Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Kelas 3 menjadi Rp42.000. Untuk kelas 3 masih akan disubsidi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp16.500 sehingga peserta kelas 3 hanya perlu membayar Rp25.500 saja. Namun per tahun depan subsidi akan dipotong Rp7.000 sehingga peserta kelas 3 harus membayar Rp35.000. Tidak hanya dibuat risau dengan kenaikan iuran, tapi peserta BPJS juga dibuat bingung dengan besaran iuran yang kerap berubah-ubah. Sebelumnya pernah naik, lalu turun, dan sekarang naik lagi. Defisit BPJS Kesehatan yang kian dalam menjadi alasan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran kesehatan. Walaupun hal ini bertentangan dengan keputusan MA. Karena menurut pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dapat memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional yang sudah sangat semeraut. Sejak tahun 2014 diberlakukan, BPJS Kesehatan sudah mencatatkan defisit sebesar 1,9 triliun. Lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi 9,4 triliun. Namun angka tersebut dapat ditekan di tahun 2016 menjadi 6,4 triliun. Defisit tersebut kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,8 triliun. Lagi-lagi meningkat di tahun 2018 menjadi 19,4 triliun. Dan angka ini dapat kembali lagi ditekan pada tahun 2019 menjadi 13 triliun karena menerapkan kenaikan iuran kesehatan. Rupanya opsi itulah yang ingin digunakan pemerintah untuk menekan defisit di BPJS Kesehatan. Namun masalahnya, benarkah iuran menjadi satu-satunya penyebab defisit BPJS Kesehatan? Manajemen BPJS Kesehatan harus mengefektifkan perusahaan-perusahaan yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan karena masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harusnya sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan, tapi sampai detik ini mereka belum menjadi anggota BPJS Kesehatan dan artinya mereka melanggar peraturan agar BPJS Kesehatan semakin cermat di dalam melototi klaim-klaim kesehatan dari rumah sakit karena ditengarai inefisiensi yang terjadi karena banyaknya klaim-klaim pelayanan kesehatan yang tidak rasional dari Paskes, sehingga itulah yang menjadi beban bagi finansial BPJS Kesehatan. Ini harus dipelototi betul. Kebijakan yang tidak tepat waktu
Begitulah sebagian masyarakat menilai kenaikan iuran BPJS yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Di mana hal ini terkonfirmasi dari adanya data penurunan kelas peserta mandiri yang mencapai 7,54% atau setara dengan 2,3 juta orang pada periode Desember 2019 sampai dengan Mei 2020. Angka ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana penurunan kelas hanya sekitar 3,41% atau setara dengan 1,03 juta orang. Di tengah polemik tarif dan defisit BPJS Kesehatan yang belum ada titik temu, pemerintah muncul dengan ide baru, yakni pemerintah berencana untuk memberlakukan kelas standar pelayanan rumah sakit untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan. Sehingga sekarang peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan dilebur menjadi satu kelas. Dan rencananya akan diberlakukan pada tahun 2022. Namun apakah kebijakan ini bisa betul-betul memperbaiki sistem di BPJS Kesehatan? Kita lihat saja nanti. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar Sutrisno, iNews melaporkan.